Saat ini kita itu sedang diminta untuk menyaksikan sebuah pagelaran wayang yang menceritakan kisah pertempuran antara Pandawa dan Kurawa. Perang dahsyat yang sudah terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Kita cuma diminta untuk menyaksikan, jangan ikut campur. Tidak boleh ikut campur. Ya, yang namanya kita menonton pagelaran wayang, kita sebagai penonton itu ya tugasnya cuma menonton, menyimak, menikmati pertunjukannya saja. Tapi di luaran sana ada penonton-penonton yang unjuk diri. Ini loh, aku berada di pihaknya Pandawa. Kalian ada di pihaknya siapa? Kemudian kelompok dari penonton lain bilang, oh kami ya ada di pihaknya Kurawa. Nah, masing-masing kelompok ini punya alasannya sendiri kenapa mendukung Pandawa, mendukung Kurawa. Masing-masing berusaha untuk ikut campur, membantu. Yang berpihak di Pandawa ingin membantu Pandawa, yang di pihak Kurawa ingin membantu Kurawa, dan intinya ikut campur pada jalan cerita yang sudah ada. Apa yang terjadi kalau seorang penonton pagelaran wayang tapi ikut campur dalam memainkan wayang, ikut mengomentari bagaimana jalannya cerita? Ya, tentu saja orang-orang seperti ini akan mendapatkan teguran yang sangat keras dari sang dalang. Dan di dalam pagelaran wayang ini, dalangnya adalah semesta atau yang maha kuasa. Kalau kita jadi penonton tapi bikin rusuh sama cerita yang sudah ada, ceritanya, bagaimana jalan ceritanya itu yang tahu ya si dalangnya. Kita penonton itu jangan ikut campur, jangan sok tahu, jangan sok bisa, jangan sok kuat, jangan sok lainnya. Karena apa? Meskipun kamu meneriakan keberpihakan kamu, entah itu pada Pandawa ataupun Kurawa, sampai mulut kamu berbusa dan kamu ikut mendukung mereka, berjuang untuk mereka sampai keringat kalian berubah menjadi darah, itu tidak mengubah apapun. Jalan cerita tidak akan berubah karena ceritanya sudah ada. Yang menceritakan ceritanya adalah si dalangnya. Kita cuma penonton. Mana ada penonton bisa ikut merubah jalan cerita pagelaran wayang. Itu mustahil. Tidak mungkin, ya. Apa yang kita saksikan saat ini, pagelaran wayang, pagelaran drama, apapun itu sebutannya, perang antara Pandawa dan Kurawa ini, kita itu cuma diminta untuk menonton, menyaksikan, menikmati saja. Kita berada di belakangnya si dalang, kita menonton, bukan kita ikut memainkan wayangnya atau kita
mengomentari si wayang, kita mengomentari jalan cerita, atau kita merasa gemes gitu ya. Jadi karena jalan ceritanya tidak sesuai dengan keinginan kita, jadi kita menggerakkan ikutan menggerakkan wayangnya. Nah, yang seperti ini nanti kepala kalian ini digebuk satu-satu sama si dalangnya ya, tung 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 seperti itu. Dan kalau sudah digebuk sama Pak Dalangnya, apa yang akan terjadi pada kalian-kalian yang sudah digebuk oleh dalang? Nyusruk ya, jatuh, sakit, kesakitan pasti ya. Kalau sudah kesakitan seperti itu, seyogyanya sih kalian ini bisa sadar diri dan sadar posisi kita sebagai penonton, bukan pemainnya, bukan dalangnya. Kalau di luar sana ada yang mendukung Pandawa, ada yang mendukung Kurawa, ya itu urusan mereka, biarlah mereka. Tapi untuk kalian yang mendengarkan ini, saya meyakini bahwa kalian memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk lebih fokus kepada diri kalian sendiri, untuk perkembangan diri dan juga evolusi diri sendiri, daripada mengurusi apa yang ada di luar sana. Karena yang di luaran sana itu urusannya dalang, bukan urusan kita sebagai penonton. Paling enak itu kan nonton, duduk menikmati ya, daripada ikut campur cerita yang sudah dibangun oleh si dalang. Nah, kalau kita berada di pihaknya si dalang, ya kita akan mendapatkan ilmu ya dari jalan cerita yang dipentaskan dalang. Itu pasti ada hikmah yang bisa diambil. Nah, kalau kita ikut-ikutan ya kita nggak bisa mendapatkan pembelajarannya, kita nggak bisa mendapatkan hikmahnya, dan kita juga tidak bisa mengambil intisari dari proses pagelaran tersebut, dan kita tidak bisa berjalan menuju perkembangan diri, evolusi, dan transformasi karena kita terlalu fokus pada permainan tersebut. Kita ikut campur sehingga justru alih-alih kita berkembang menuju perkembangan diri, evolusi dan transformasi, justru kita malah akan mendapatkan kejatuhan. Dan kejatuhan tersebut tentu saja tidak hal yang kecil. Karena kalian akan dibuat jatuh semakin kalian tidak bisa menyadari posisi dan sadar diri dan sadar posisi, tidak bisa fokus pada perkembangan diri sendiri, tidak pada transformasi dan evolusi diri sendiri, tidak bisa menemukan pembelajaran yang harus kalian ambil, ya kalian akan berada di situasi yang sama secara berulang-ulang. Ya sama saja nanti kalian akan mengalami hal yang sama seperti wayang-wayang itu, Pandawa dan Kurawa. Hanya saja drama yang akan kalian mainkan itu berbeda ya. Tapi bayangkan hanya karena kalian ingin menjadi sesuai dengan masyarakat, menjadi cocok dengan standarisasi masyarakat luas, hanya karena ingin diterima oleh masyarakat luas, hanya ingin dilihat sebagai orang yang baik, orang yang
humanis, orang yang peduli sesama manusia dan bla 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 bla, justru bukannya kalian mendapatkan kejayaan dan kemuliaan, bukannya kalian menuju perkembangan diri, evolusi dan transformasi, justru kalian malah masuk ke dalam jurang kegelapan dan nestapa, menderita, 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 menderita mental, fisik, dan emosional. Lebih enak menonton ya teman-teman ya, lebih enak menonton seperti ini, nikmati dan enjoy aja lah pokoknya lah ya, nikmati pertunjukannya, sama kayak kita nonton bioskop gitu, nonton film ya, nikmati aja ceritanya. Orang ceritanya kan, skenario-nya kan sudah ada, sudah dibuat. Yang buat siapa? Yang buat ya dalangnya yang tahu ceritanya nanti bagaimana. Nah kalau film atau drama gitu kan, yang tahu ceritanya, yang maha tahu dengan ceritanya kan sutradaranya ya. Sedangkan artisnya kan hanya memainkan, mengikuti arahan dari si sutradara begitu. Nah kita dimintanya oleh si dalang ini untuk hei kalian ini duduk diam dan nikmatilah pertunjukan yang akan aku persembahkan kepada kalian. Perhatikan, gunakan kesadaran kalian dan ambillah intisari dari pagelaran ini untuk menjadi batu pijakan kalian menuju perkembangan diri, evolusi, dan transformasi. Jika kalian menghalangi jalanku, maka binasalah, hancurlah, seperti aku menghancurkan apa yang sudah tidak layak lagi ada di bumi ini, ada di semesta ini. Sabda dari Yang Maha Kuasa itu sudah sangat-sangat jelas. Kita hanya diminta untuk duduk, diam, dan nikmati. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Sampai jumpa di video Mageniskala yang lain.